Halo desainer, jumpa lagi di channel saya, channel Bayu Desain tentunya. Ya, di video kali ini kita akan coba membahas dan mengupas lebih dalam tentang apa itu Adobe Illustrator beserta teknis-teknisnya seperti pengenalan toolsnya dan sejarah-sejarahnya ya. Nah, tutorial yang akan saya sampaikan ini adalah tutorial Adobe Illustrator dari dasar ya. Jadi teman-teman nanti akan belajar software Adobe ini dari dasar, dari teknisnya, dari pengenalan toolsnya sampai ke praktek ya. Kita praktek membuat sebuah desain nanti sambil kita memahami tools-tools yang ada di dalam AI atau Adobe Illustrator itu ya. Kemudian teman-teman nanti bisa praktekkan ya, terutama buat teman-teman desainer pemula yang belum fasih atau belum lancar menggunakan Adobe Illustrator. Nah, tutorial kali ini akan membimbing teman-teman semua dari dasar sampai akhirnya ya. Mulai dari gimana itu AI, terus pengerjaan logonya, pengerjaan desainnya. Kemudian nanti di awal-awal ini saya akan ajarkan desain teorinya dulu ya, teorinya. Kemudian nanti di akhir video nanti ya saya akan menjelaskan tentang teknis pengerjaan atau praktek membuat desain menggunakan Adobe Illustrator. Nah, buat teman-teman yang oke ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa, kita mulai intro dulu. Oke, seperti biasa, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang apa itu Adobe Illustrator beserta teknis-teknis pengerjaannya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini, silakan untuk klik tombol subscribe-nya yang berada di pojok kanan bawah ya. Kemudian jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi loncengnya biar teman-teman ini tahu bila saya ada update video terbaru. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja bahasan menggunakan Adobe Illustrator. Oke teman-teman, selamat menyaksikan dan tonton video ini sampai selesai biar teman-teman nggak salah paham. Oke teman-teman, di sini akan saya jelaskan tentang pengenalan Adobe Illustrator ya. Mulai dari awal sampai nanti di akhir video kita akan praktek menggunakan pengenalan tools yang kita telah pelajari di video kali ini ya. Oke, di sini saya sudah siapkan beberapa materinya untuk Adobe Illustrator ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kita akan mengenal dulu dasar-dasar dari Adobe Illustrator. Nah, yang akan kita pelajari untuk pertemuan hari ini adalah saya akan menjelaskan beberapa hal, diantaranya adalah seperti ini. Pertama, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Adobe Illustrator dan bagaimana sejarahnya. Yang kedua, pengenalan tools Adobe Illustrator. Kemudian fungsi dari Adobe Illustrator sendiri atau manfaat dari penggunaan Adobe Illustrator yang kita akan pelajari juga pada pertemuan hari ini ya. Kemudian kita next. Nah, kita mulai dulu dari apa itu Adobe Illustrator. Nah, di sini kita belum mengenal dulu sebelum kita praktek dan membuat desain. Kita perlu mengenal dulu apa itu Adobe Illustrator. Nah, untuk teman-teman bisa ini menjalankan software AI, teman-teman harus mengenal dulu softwarenya, bagaimana caranya, terus bagaimana pembuatan desainnya, kemudian tools-toolsnya yang digunakan apa saja. Nah,
pada pertemuan kali ini kita akan belajar lebih lanjut ya. Nah, saya sarankan untuk teman-teman agar menonton video ini sampai selesai ya, sampai full, dan jangan pernah di skip, karena video ini sangat berguna sekali untuk teman-teman desainer pemula, terutama ya, bagi buat teman-teman yang baru mengenal AI misalnya, ataupun belum pernah memakai software AI. Nah, tutorial ini akan sangat cocok bagi teman-teman desainer pemula ya. Ya, misalkan ada teman-teman yang udah desainer mid atau top level, misalkan ada yang lupaan atau gimana dasar-dasar dari Adobe Illustrator, juga bisa menonton video ini. Oke. Nah, di sini pembahasan pertama dari Adobe Illustrator yang saya bahas adalah Adobe Illustrator adalah software pengurah grafis terkemuka yang dikembangkan oleh Adobe System. Nah, Adobe ini dikembangkan oleh perusahaan Adobe System ya. Illustrator CC adalah versi terbaru dari Adobe ini. Nah, jika teman-teman sudah terbiasa menggunakan Adobe atau sudah familiar, pasti tidak asing lagi dengan yang namanya versi CC. Nah, versi CC ini adalah versi terbaru dari keluaran Adobe yang sampai terakhir ini kita tahu buat pengguna Adobe ya, sudah ada versi CC 2018, versi CC 2019, versi CC 2020 yang terbaru ya untuk sekarang ini. Nah, Adobe Illustrator ini adalah salah satu dari sekian banyak software dari Adobe yang fungsi dan tujuannya sama seperti software kembarannya ya, atau software teman-temannya seperti CorelDRAW atau Inkscape. Kalau kita tahu Inkscape itu di sistem operasi Linux ya, open source, sebagai gambar pengolah vektor atau grafis. Nah, di sini ada perbedaan ya dari apa itu gambar vektor dan juga gambar bitmap atau raster ya. Kita akan menjelaskannya lebih lanjut. Kita akan membahasnya lebih kita akan sedikit membahasnya dari apa itu perbedaan gambar vektor dan gambar bitmap atau raster. Nah, gambar vektor adalah gambar yang tersusun atas garis-garis atau vektor perhitungan komputer. Nah, jadi gambar vektor itu adalah gambar yang tersusun dari garis dan juga titik. Nah, jika teman-teman mengetahui gambar vektor tersebut adalah mempunyai garis-garis yang sangat banyak dan juga titik ya. Dan gambar vektor ini jika diperbesar tidak terbatas pada resolusi seperti halnya gambar bitmap atau raster. Nah, jika teman-teman ingin memperbesar sebuah gambar, misalkan teman-teman sedang mendesain sebuah logo, lalu teman-teman zoom in gambarnya atau vektornya ya, maka gambar vektor ini tidak akan pecah walaupun sudah diperbesar sampai 200% pun. Nah, itu adalah kelebihan dari gambar vektor ya, sehingga tidak akan pecah ketika dilakukan pembesaran sampai berapapun. Nah, itu poin pentingnya ya. Dari gambar vektor ini kita tahu bahwa resolusinya lebih tinggi, lebih tajam, dan jika diperbesar pun gambarnya masih akan terlihat jelas. Nah, yang kedua adalah gambar bitmap atau raster. Gambar bitmap atau raster ini berbeda ya dari gambar vektor. Gambar raster adalah gambar yang tersusun dari titik atau dot atau pixel. Dan gambar ini mempunyai kelemahan yang jika gambar ini diperbesar atau melebihi resolusi dari gambarnya. Misalkan teman-teman sedang mendesain sebuah foto atau bukan desain ya, mengedit sebuah foto berukuran 72 pixel per in misalkan. Nah, teman-teman perbesar gambarnya, perbesarnya di zoom in gitu. Nah, pasti gambar itu akan pecah. Karena apa? Karena gambar bitmap atau raster itu tergantung dari resolusi atau pixelnya. Jika resolusi teman-teman itu 72 pixel misalkan, teman-teman perbesar jadi 300, maka gambar itu akan tetap berada di resolusi semula, yaitu 72 pixel. Nah, itu adalah kelemahan dari gambar bitmap ya atau raster.
Nah, software yang digunakan untuk bitmap atau format raster ini biasanya adalah Photoshop ya, yang familiar. Nah, Photoshop ini nanti saya akan buatkan videonya tersendiri ya, mengenai dasar-dasar Adobe Photoshop gimana, terus tools pengenalan toolsnya. Mungkin di video berikutnya atau video yang minggu depan saya akan bahas tentang Adobe Photoshop khusus untuk pemula ya, desainer pemula. Nah, kita kembali lagi untuk gambar vektornya. Nah, gambar vektor ini biasanya dipakai untuk membuat logo, desain karakter, desain brosur, sementara untuk kebutuhan percetakan atau kebutuhan yang lainnya. Yang kebanyakan membutuhkan kualitas gambar yang baik dan tidak banyak terpengaruh ketika dilakukan manipulasi, terutama masalah ukuran. Nah, seperti tadi ya, misalkan teman-teman mau memperbesar ukuran vektor menjadi 300 pixel, itu nggak masalah. Atau diperbesar, misalkan teman-teman ingin membuat sebuah billboard yang ukurannya itu 600 x 400 pixel, 400 cm ya. Jika teman-teman membuat gambar vektor atau desain vektor itu tidak akan masalah teman-teman. Jadi teman-teman tidak akan khawatir gambarnya akan pecah atau resolusinya akan rusak ya. Nah, itu adalah kelebihan dari gambar vektor. Kita lanjut yang ke pembahasan yang berikutnya. Nah, ini adalah berbagai macam software yang bisa teman-teman coba ya untuk desain vektor. Yang pertama ini yang familiar ya, yang sedang kita bahas sekarang adalah software AI. Kemudian yang kedua ini adalah mungkin buat teman-teman desainer pemula yang sering pakai CorelDRAW pasti tahu ini adalah software CorelDRAW. Kemudian di sini ada apa ini nih, vektor ya, aplikasi vektor juga yang ada gambar wajah ini. Selanjutnya ini adalah Inkscape ya. Inkscape ini aplikasi vektor yang di open source di Linux ya, sistem operasi Linux. Kemudian ada vektor, ada Sketch, dan Affinity Designer. Nah, Affinity Designer ini adalah software yang sering dipakai sekarang ya, dan lagi ngetren ya sekarang di kalangan desainer-desainer. Ini sering sekali memakai Affinity Designer. Nah, kelebihan dari Affinity Designer ini sangat baik, sangat unik ya pemirsa, yaitu bisa memperbesar gambar atau detail gambar sampai sedetail-detailnya teman-teman. Nah, kelebihan Affinity Designer itu ada di situ. Nah, misalkan teman-teman membuat gambar orang misalkan ya, gambar wajah orang. Nah, teman-teman bisa memperdetail atau zoom in gambar orang tersebut sampai detail banget. Beda dari software-software sebelumnya ya. Kalau Affinity Designer ini ada kelebihannya, dia bisa memperbesar gambar sampai beribu-ribu pixel teman-teman. Nah, teman-teman bisa coba sendiri ya, Affinity Designer. Ini softwarenya sedang top ya, sedang naik daun, dan banyak sekali desainer-desainer pemula atau desainer-desainer yang sudah pro memakai software ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah mengenal Adobe Illustrator, maka kita juga harus mengenal juga tentang sejarahnya. Kita mulai yang pertama. Oke. Nah, Adobe Illustrator ini pertama kali dikembangkan oleh Adobe Inc. pada bulan Desember 1986, dan distribusinya dimulai pada bulan Januari 1987. Sebagai komersialisasi di rumah Adobe, pengembangan perangkat lunak dan PostScript format file, Adobe Illustrator adalah produk pendamping dari Adobe Photoshop. Nah, Photoshop adalah terutama diarahkan untuk lebih ke foto digital atau manipulasi dan foto realistik, gaya ilustrasi komputer. Sementara untuk Illustrator memberikan hasil dalam typesetting dan logo dan grafik desain. Nah, beda sekali ya teman-teman, jelas beda di sini. Perbedaan antara Adobe Illustrator dan juga Adobe Photoshop. Nah, kalau kita tahu iklan atau majalah yang ada di pamflet atau di ruang publik, atau desain-desain majalah yang ada di toko-toko buku yang pernah kita lihat. Nah, itu kebanyakan
didesain menggunakan Adobe Illustrator. Oke ya, kita lanjut pembahasan berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari manipulasi digital menggunakan Adobe Photoshop ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada gambar orang ya. Gambar orang ini kepalanya seperti terbelah menjadi dua. Kemudian di antara kelengkungan kepalanya ini diisi kepala lagi, teman-teman. Nah, ini adalah contoh penggunaan manipulasi foto menggunakan Adobe Photoshop. Ini ada lagi contohnya, kepalanya terputus, kemudian dia seolah-olah dia lagi megang kepalanya sendiri, dan kepalanya ini diganti dengan menggunakan kamera. Dan satu lagi ini ada juga, ini badannya terpisah dari kakinya ya, teman-teman. Ini contoh manipulasi juga menggunakan Adobe Photoshop. Nah, kita lanjut yang kedua. Nah, kalau ini adalah desain vektor ya. Desain vektor menggunakan Adobe Illustrator. Kalau ini gaya-gayanya menggunakan style wajah ya, vektor wajah. Ini teman-teman desainer juga sering bikin-bikin seperti ini ya, kalangan komunitas desainer. Vektor wajah ini juga sering dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan industri, dan sekarang ini lagi ngetren ya, lagi marak juga teman-teman yang membuat desain dengan style-style seperti ini. Nah, kalau kita lihat desain vektor ini jelas ya, tidak pecah, maksudnya gambarnya tetap tajam dan resolusinya tidak berubah-ubah. Ini adalah contoh Adobe Illustrator, desain vektor menggunakan Adobe Illustrator. Untuk selanjutnya, nah, kita akan berbicara mengenai fungsi dari Adobe Illustrator itu sendiri, teman-teman. Yang pertama adalah membuat desain poster. Nah, kita tahu ya, di sini ada desain poster, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah contoh desain poster yang saya buat menggunakan Adobe Illustrator. Kemudian ada contoh lagi seperti ini, misalkan ada ini saya contoh poster film yang pernah saya buat untuk kontes di mancanegara ya. Salah satunya di situs apa itu namanya 99 Design. Ini contoh desainnya. Kemudian ini ada contoh lagi, contoh poster Spider-Man yang pernah saya buat. Nah, selanjutnya selain desain poster, kita juga bisa mendesain sebuah logo sederhana. Nah, ini adalah contoh-contoh logo yang pernah saya buat, teman-teman. Ini adalah logo yang pernah saya buat untuk keperluan promosi di Instagram ya. Ini gambar naga. Kemudian ini ada lagi logo tentang barbecue, tentang food and beverage ya. Ini juga logo yang pernah saya buat untuk keperluan kompetisi desain logo di 99 Design kalau nggak salah ya. Kemudian ini juga desain logo yang pernah saya buat untuk keperluan desain atau kompetisi desain di 99 Design. Nah, ini ada lagi di Adobe Illustrator ini kita juga bisa membuat desain vektor seperti ini, teman-teman. Ini vektor wajah ya, teman-teman. Full body. Jadi ini ada gambar orang. Saya desain sendiri, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini gambar vektornya. Kemudian ada lagi ini gambar vektor Vespa ya. Ini saya bikin juga di Adobe Illustrator. Ini percampuran menggunakan warna gradasi dan juga warna solid ya, teman-teman. Kemudian ada lagi juga ini vektor saya yang pernah saya buat. Temanya ini Iron Man ya, saya bikin kepala Iron Man. Kemudian ini saya jadikan foto profil di WhatsApp. Oke, teman-teman. Nah, selain itu Adobe Illustrator sendiri juga bisa berfungsi untuk membuat atau mendesain sebuah UI UX designer ya, atau website ya. Yang kalau kita tahu UI UX itu sekarang ini lagi booming ya, teman-teman.
banyak desainer-desainer yang membuka jasa pembuatan UI UX designer atau desain website. Nah, ini adalah contoh-contohnya, contoh-contoh desain website menggunakan Adobe Illustrator ya teman-teman. Nah, jadi untuk membuat desain website ini kita tidak hanya bisa menggunakan Adobe Photoshop ya, tetapi dengan Adobe Illustrator pun kita bisa membuat sebuah desain website. Oke teman-teman, ini adalah interface Adobe Illustrator. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut ya di nanti video kali ini. Kemudian di sini ada pengenalan tools ya, pengenalan tools dari Adobe Illustrator. Nah, di sini kita tahu ya, ini yang pertama, yang ada panah pertama ini adalah selection tool, yaitu tools yang digunakan untuk menyeleksi atau satu atau banyak objek ya. Kemudian di sini yang nomor 2 adalah direct selection tool. Nah, direct selection tool ini untuk menyeleksi titik atau ruas di dalam sebuah objek. Nah, kemudian yang ketiga ini ada magic wand tool. Magic wand yaitu untuk memilih atau menyeleksi satu atau banyak objek secara bebas. Seperti halnya kita belajar Photoshop ya, atau teman-teman yang sudah belajar Photoshop. Nah, magic wand tool ini bisa digunakan untuk menyeleksi objek secara bebas. Nah, di AI pun ada toolsnya ya, bernama magic wand tool. Kemudian ini juga ada di Photoshop toolnya, lasso tool, digunakan untuk menyeleksi titik atau ruas kurva secara lasso di dalam sebuah objek. Nah, yang tools yang berikutnya ini yang paling sering saya gunakan ya, untuk keperluan menggambar sehari-hari atau keperluan mendesain sebuah logo dari desain-desain yang pernah saya buat ya. Pen tool ya, pen tool ini digunakan untuk menggambar garis lurus atau garis lengkung di dalam desain kita. Nah, ikonnya ini seperti ini ya, yang nomor 5 ini seperti gambar pulpen ya, ikonnya dia ikon pen tool. Kemudian yang paling sering digunakan lagi yaitu ikon tools tab tool. Nah, tab tool ini digunakan untuk membuat sebuah rangkaian kata atau kalimat atau sebuah huruf di dalam software AI. Ini teman-teman pasti sudah familiar ya menggunakan tab tool ini. Kemudian yang berikutnya adalah line segment tool. Ini untuk menggambar bidang atau garis. Berikutnya adalah ellipse tool, untuk menggambar lingkaran ya, sebuah objek lingkaran. Kemudian ada di sini ada pen brush tool untuk menggambar sesuai pilihan brush yang sedang aktif. Pencil tool N untuk menggambar garis bebas dan mengedit garis. Blue brush tool untuk menggambar bebas seperti melukis ya. Jadi seperti lukisan dari tangan yang menggunakan kuas ya. Ini kita juga bisa lakukan di AI. Kemudian ada selanjutnya eraser tool untuk menghapus bidang satu objek. Sama juga di Photoshop ini juga ada toolnya. Kemudian rotate tool untuk memutar objek atau merotate objek dengan skala tertentu atau besaran tertentu ya. Nah, ini ada juga scale tool ya, untuk mendistorsi objek atau merubah ukuran dimensi objek dengan angka tertentu. Wrap tool untuk melakukan distorsi terhadap garis maupun bentuk kurva. Free transform tool untuk mengubah dimensi, memutar atau memiringkan, skew ya. Free transform ya. Nanti pembahasannya kita akan praktek di akhir video ini ya, membuat sebuah desain sederhana. Kemudian kita lanjut simbol sprayer tool untuk menggambar bebas berdasarkan simbol yang sedang aktif. Kemudian ada lagi kolom graph tool untuk menggambar grafik secara statistik ya. Kemudian di sini ada lagi adalah mesh tool. Nah, mesh tool ini digunakan untuk membuat objek yang mempunyai beragam warna gradasi yang dibuat dengan menggunakan titik-titik mesh. Nah, mesh tool ini seperti kita menggunakan gradasi warna di AI ya. Bedanya kalau di mesh tool ini
kita bisa bebas menggunakan atau membuat sebuah warna-warnanya ya. Mau berapa warna pun teman-teman bisa gunakan ya, bisa banyak. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gambarannya gradient tool, tentu saja untuk membuat warna gradasi pada objek. Kemudian ada eyedropper tool untuk mengambil sampel warna dari sebuah objek. Jadi misalkan teman-teman ada dua objek, misalkan teman-teman membuat sebuah kotak berwarna merah misalkan, kemudian teman-teman membuat lagi desain objek kotak berwarna hijau. Nah, teman-teman mau mengambil sampel warna dari yang kotak biru tadi. Nah, teman-teman bisa menggunakan tool yang ini ya, eyedropper tool ini. Nah, penggunaannya bagaimana? Nanti kita akan sama-sama praktek di akhir video ya. Jadi teman-teman yang masih nonton video ini, pastikan untuk nontonnya sampai habis biar teman-teman ini nggak salah paham, dan jangan pernah di skip ya teman-teman, karena pengenalan tools ini sangat penting sebelum teman-teman ini tahu lebih lanjut mengenai AI dan belajar lebih lanjut menggunakan AI. Kemudian yang kedua adalah blend. Yang berikutnya adalah blend tool, digunakan untuk mencampur warna atau memblend objek ya. Jadi misalkan satu objek nanti bisa digandakan menjadi beberapa objek otomatis menggunakan blend tool ini. Kemudian left pen bucket tool, ini untuk mewarnai objek ya, atau memberi fill pada objek yang terpilih atau terseleksi. Left pen selection tool, nah untuk menyeleksi warna fill pada sebuah objek. Kemudian artboard tool, ini untuk menyeleksi atau menggeser, merubah posisi, menyeleksi sebuah lembar kerja ya menggunakan artboard ya. Slash tool ini digunakan untuk mengiris atau memotong sebuah objek. Kemudian ada lagi hand tool, digunakan untuk menggeser lembar kerja ya. Ini yang gambarnya tangan, teman-teman pasti sudah tahu kalau yang terbiasa menggunakan Photoshop. Ada hand tool juga. Zoom tool ini digunakan untuk memperbesar tampilan gambar. Kemudian ada stroke, ada fill tool ya. Fill ini digunakan untuk memilih warna bagian dalam ya, warna bagian depan. Kemudian ada stroke, ini untuk memberi garis tepi pada objek. Color ini untuk mengaplikasikan palette color. Nah, non ini untuk tidak memberi warna pada objek. Kemudian change screen mode untuk memilih tampilan layar. Gradient ini untuk mengaktifkan palette gradient. Nah, ini tool-tool ini kita akan pelajari karena kita akan praktekkan bagaimana cara penggunaannya ya di akhir video ini. Oke teman-teman, untuk berikutnya saya akan coba praktek ya, bagaimana belajar menggunakan AI dan mulai mempraktekkan tools-tools yang ada di dalamnya. Oke, simak terus video ini sampai selesai dan jangan pernah di skip agar teman-teman nggak salah paham. Dan buat teman-teman yang baru bergabung ya, atau baru mengenal channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe yang terlebih dahulu yang berada di pojok kanan bawah. Dan juga jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman ini bisa selalu update video terbaru dari saya teman-teman. Oke, kita akan praktek membuat sebuah desain sederhana ya. Di sini saya akan membuka AI-nya terlebih dahulu. Nah, ini saya close dulu toolnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Adobe Illustrator. Nah, di sini saya memakai Adobe Illustrator versi CS6 ya, yang versi yang standar. Teman-teman di sini bisa praktek menggunakan Adobe Illustrator versi berapapun yang teman-teman punya. Ketika pertama kali teman-teman membuka softwarenya, nah di sini ada berbagai macam tools ya dan menu-menu bar. Yang pertama ini ada logo AI, kemudian di sini di sebelahnya ini
ada beberapa menu. Ini ada menu file untuk menyimpan file biasanya ya, atau membuat file baru. Kemudian ada edit. Nah, edit di sini untuk memanipulasi objek, seperti mengcopy terus memutar objek, kemudian merubah skala objek. Kemudian di sebelahnya adalah objek. Nah, di sini hampir sama ya. Ini untuk digunakan untuk mentransform atau merubah posisi objek, baik itu menyeleksi, memutar, atau mengubah ukuran suatu objek ya. Kemudian ada tab. Nah, tab di sini adalah biasanya untuk penggunaan font ya, penggunaan font di dalam AI. Ini fungsinya banyak sekali, nanti kita akan belajar lebih lanjut di video kali ini ya. Kemudian select ini untuk menyeleksi objek. Ini ada menu-menunya. Nah, kemudian ada efek juga. Nah, di sini di AI ini kita juga bisa memberi efek ya, seperti halnya kita menggunakan Adobe Photoshop. Nah, efek-efeknya ini di sini cukup banyak ya, teman-teman nanti bisa explore ya. Dan ini mungkin di pertemuan kali ini nanti saya akan juga berikan bagaimana membuat efek menggunakan Adobe Illustrator ya, sedikit aja nanti di akhir video mungkin. Ini ada efek-efeknya. Kemudian view di sini biasanya untuk zoom in atau zoom out tampilan layar di AI ya. Biasanya juga di sini juga ada untuk memunculkan garis ruler ya. Kemudian menyembunyikan artboard, titik, dan lain sebagainya. Di sini teman-teman otak-atik sendiri. Kemudian ada Windows. Nah, Windows ini berkaitan dengan navigasi atau tampilan layar di Adobe Illustrator. Nah, misalkan teman-teman mau menyembunyikan ini, objek ini, toolbar ini bisa menggunakan ini. Bisa lewat Windows ini ya, fasilitas di menu Windows. Kemudian ada help. Ini menu bantuan. Misalkan teman-teman ingin mengetahui tutorial Adobe Illustrator, buat teman-teman yang ini ya, pengen expert itu, pengen mengetahui lebih dalam apa itu Adobe Illustrator dan bagaimana fungsi-fungsinya, teman-teman bisa belajar lewat ini, fasilitas help. Nah, selanjutnya ini adalah yang di bawahnya ini adalah semacam toolbar ya, toolbar yang biasanya untuk line atau perataan objek di dalam AI ya. Di sini juga ada pengaturan opacity ya, gelap terangnya untuk mentransparansi objek, kemudian style. Kemudian di sini juga ada stroke untuk memberi garis tepi pada objek. Nah, ini untuk alignment ya, untuk perataan objek, apakah rata tengah, rata kiri, rata kanan, atau rata atas. Ini teman-teman bisa atur di sini, align vertical tool. Nah, di sini juga ada align tool selection, align to artboard, align to key object. Nah, kemudian di sini di sebelahnya lagi ada untuk merubah skala objek berdasarkan angka. Nah, di sini angkanya misalkan kita bisa atur berapapun ya. Seperti ini misalkan. Nah, seperti ini lebar dan tingginya kita bisa sesuaikan dan kita bisa atur di sini, teman-teman. Nah, di berikutnya ada esensial, teman-teman. Nah, ini adalah berkaitan dengan tampilan layar. Jika kita ingin mengubah tampilan layar di AI, kita bisa menggunakan tampilan esensial ini. Nah, misalkan nih, saya bosan nih tampilan seperti ini nih. Nah, teman-teman bisa menggantinya di tampilan ini. Misalkan seperti ini, layout. Nah, dia akan berubah seperti ini, painting. Ini biasanya untuk keperluan tampilan untuk menggambar ya. Buat teman-teman yang suka drawing atau melukis, bisa pakai tampilan yang ini, painting. Kemudian ada printing and proofing. Ini untuk biasanya untuk keperluan cetak. Tracing, ini kalau untuk keperluan tracing gambar. Typography, ada juga ini typography. Web. Nah, ini ada tampilan webnya. Di sini ada pengaturannya sendiri untuk web, scale, stroke, and efeknya. Kemudian ada lagi di sini ada automation essential. Nah, essential ini yang paling sering digunakan ya, karena ini adalah video
tutorial pembelajaran, maka kita akan pakai esensial dulu ya, yang standar dulu seperti ini. Oke teman-teman, ya di sebelahnya ada juga ya, di sebelah kiri ini ada menu toolbar juga. Ini teman-teman bisa lihat yang pertama tadi saya perkenalkan di slide presentasi ya. Nah, di sini adalah selecting tool untuk memilih objek, direct selecting tool untuk memilih titik-titik pada objek ya. Ini teman-teman bisa lihat lebih jelas di sini. Ini ada paintbrush juga, ada cara untuk membuat lingkaran juga, ada juga cara menghapus objek, kemudian memberi warna pada objek, zoom in zoom out, dan juga memberi warna fill dan juga stroke pada objek ya. Nah, untuk pertama kali kita akan membuat sebuah logo sederhana ya, menggunakan Adobe Illustrator ini teman-teman. Jadi teman-teman harap perhatikan dan harap simak terus video ini sampai selesai ya, jangan pernah di skip, karena kalau di skip teman-teman tidak akan tahu bagaimana cara proses pembuatan desain ini ya. Karena untuk membuat desain ini teman-teman harus menonton dulu video saya dari awal sampai akhir, agar teman-teman ini bisa mengetahui dasarnya atau pondasinya. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat sebuah file baru ya. Kita klik file di sini, kemudian kita klik new atau Ctrl N bisa juga. Nah, akan keluar tampilan seperti ini teman-teman, new dokumen ya. Nah, yang pertama ini adalah nama dokumen kita. Nah, nama dokumen ini terserah teman-teman mau dikasih apa. Misalkan di sini saya akan kasih nama latihan logo. Nah, seperti ini teman-teman, misalnya teman-teman tinggal ketikkan saja ya. Kemudian yang di bawahnya profile. Kalau ini adalah format untuk lembar kerjanya ya, lembar kerja di AI. Kita pilih yang custom saja, yang standar. Nah, ini number of output. Nah, di sini di AI ini enak teman-teman. Jadi kita bisa mengatur berapa banyak lembar kerja yang kita inginkan. Misalkan teman-teman ingin membuat mendesain sebuah logo ya, banyak logo, misalkan ada 10 logo, maka teman-teman bisa membuat 10 artboard atau 10 lembar kerja di AI. Ini teman-teman misalkan bisa isikan saja 20 artboard. Nanti ketika kita klik OK, maka dia akan membuat 20 lembar kerja di tampilan ini. Kita kosongkan aja. Kemudian spacing di sini juga kita bisa mengatur jarak antar kotak ya, jarak antar lembar kerjanya kita bisa atur di sini berapa pikselnya. Kemudian ada kolom. Nah, kolom ini adalah tempat kita mengatur kolom-kolomnya, kolom-kolom di AI. Nah, ini juga ada custom teman-teman. Size-nya seperti apa? Di sini ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman pilih. Ada letter, ada legal, ada tabloid, ada A4, A3, B5, dan juga B4. Seperti halnya teman-teman menggunakan aplikasi basic ya, seperti Microsoft Office ataupun PowerPoint ataupun Excel. Nah, ini juga ada di sini seperti letter legal ini. Sama seperti aplikasi dasar tadi ya. Kemudian ada lagi width. Nah, width di sini adalah untuk mengatur lebar dari sebuah objek. Misalkan di sini saya akan mengatur mengatur lembar kerjanya menjadi 1000 piksel ya. Nah, height-nya ini adalah mengatur tinggi objek. Kita ingin seberapa tingginya, kita bisa atur di sini. Nah, di sini saya atur menjadi 1000 piksel saja, teman-teman. Kemudian di bagian sebelahnya adalah unit. Unit ini adalah satuan ukuran dari lembar kerja yang akan kita buat. Misalkan di sini saya pakai piksel ya, karena di sini saya akan membuat sebuah logo sederhana. Nah, di sini ada beberapa macam ukuran. Ada sentimeter, ada milimeter, ada inci, ada piksel, pikas, ada poin juga. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya.
Nah, di bawahnya ada orientase ya, orientasi lembar kerja. Misalkan teman-teman mau landscape atau portrait, nah teman-teman bisa atur di sini. Ini tinggal teman-teman pilih saja. Kemudian bleed. Nah, bleed ini biasanya digunakan untuk keperluan pencetakan desain yang kita buat ya. Jadi misalkan teman-teman membuat desain poster misalkan. Nah, biasanya kan itu poster ini untuk ditempel di ruang-ruang publik ya, baik itu di sekolahan atau di jalan-jalan atau di pelang-pelang kota perkotaan itu ya. Nah, biasanya digunakan untuk poster ini digunakan untuk keperluan mencetak. Nah, bleed ini digunakan. Nah, bleed ini fungsinya untuk membuat sebuah perpotongan dari objeknya ya, mengatur perpotongan garis tepi antara batas kanan atas, kanan kiri, dan juga sampingnya, agar nanti di pencetakannya itu tepat menggunakan bleed ya. Nah, ini karena kita tidak mau mencetak desain kita, maka kita biarkan kosong saja teman-teman. Nah, di sini di bawahnya lagi ada yang sangat penting juga, ada advance ya. Ini ada color mode. Teman-teman bisa memilih mode warnanya, apakah menggunakan RGB ataupun CMYK. Nah, di sini untuk RGB ini biasanya untuk keperluan tampilan di layar monitor ya, atau tampilan di layar website. Kemudian yang sebelahnya ini ada CMYK. CMYK ini biasanya digunakan untuk keperluan cetak-mencetak. Kemudian raster effect 300 dpi. Ini adalah resolusi ya, sama seperti kalau di Photoshop kita juga bisa mengatur resolusi ya di AI. Ini ada pilihannya. Yang paling tinggi adalah 300 ppi. Kemudian yang kedua adalah medium 150 ppi. Kemudian screen adalah 72 pixel ppi. Karena kita menggunakan aplikasi pengolah grafis atau pengolah vektor, maka satuannya di sini adalah ppi teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan Adobe Photoshop, beda lagi teman-teman untuk ukuran resolusinya. Kalau di Photoshop itu ukurannya menggunakan satuan dpi atau dpi ya, dot per inch. Kalau di Adobe Illustrator kita menggunakan ppi. Nah, preview modenya ini misalkan preview mode tampilan teman-teman atau lembar kerja teman-teman bisa dibikin seperti apa terserah teman-teman. Di sini ada pilihannya default, pixel atau overpin. Kita pilih default aja yang standar ya. Kemudian jika teman-teman sudah mengatur seperti ini, teman-teman tinggal klik OK. Nah, akan tampil seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini adalah lembar kerja yang telah kita buat barusan ya. Ini adalah lembar kerja kosong. Ukurannya kita bisa tahu dari sini menggunakan artboard tool. Teman-teman tinggal pencet. Nah, ini dari ukuran ini teman-teman misalkan ada salah ukuran atau ada ukuran lembar kerja yang kurang tepat, teman-teman bisa memakai tool artboard tool atau Shift O ya. Di sini kita bisa mengedit ukurannya misalkan 2000 pixel atau berapa terserah. Teman-teman bisa buat di sini. Nah, di sini ukurannya kita sudah betul ya, 1000 pixel kali 1000 pixel. Seperti yang kita buat tadi. Nah, kemudian kita akan coba membuat sebuah desain logo sederhana ya. Nah, di desain logo ini kebanyakan kita akan banyak belajar menggunakan pen tool, kemudian selection tool, kemudian direct selection tool, kemudian ada juga tab tool ya. Nanti kita akan coba bahas bagaimana cara penggunaannya. Nah, di sini ada juga layer ya teman-teman. Nah, layer di sini adalah untuk mengatur susunan objek
dari gambar-gambar yang kita buat. Ini kita bisa klik-klik di sini, dan teman-teman bisa tambahkan layar berapapun yang teman-teman suka, tinggal klik ikon create new layar di sini. Nah, di sini teman-teman bisa tambah beberapa layar ya. Ini kita cukup satu layar saja. Kemudian di sini ada artboard. Nah, artboard di sini adalah menunjukkan artboard yang kita miliki dalam satu layar. Karena tadi kita membuat satu artboard, maka di sininya akan tercantum artboard 1 ya teman-teman. Jika teman-teman membuat 2 artboard, maka di bawahnya juga akan tampil artboard 2, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman jika mau menghapus artboardnya, teman-teman tinggal klik ini ya. Misalkan teman-teman mau membuat objek artboard baru, teman-teman tinggal klik add new artboard. Nah, maka di sini akan tampil 2 lembar kerja baru ya di sebelah kanannya. Kalau ingin menghapus, teman-teman tinggal hapus ini aja. Kita hapus. Nah, kita fokus ke layar ini. Nah, untuk di layar ini, misalkan kita akan mengubah nama layarnya menjadi nama lain ya. Misalkan di sini saya akan mengubahnya menjadi latihan logo ya, atau buat logo aja, atau logo sederhana, logo sederhana. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita ubah dulu ya formatnya menjadi RGB, karena kita tidak mau mencetak grafisnya. Nah, kemudian di sini kita akan praktek ya membuat logo dari sketsa. Jadi teman-teman ini tidak membuat logo langsung jadi ya, tapi kita akan membuatnya dari awal menggunakan sketsa yang kita punya ya. Nah, caranya bagaimana? Di sini saya sudah mempunyai sketsanya. Tunggu dulu. Ini sudah saya mempunyai sketsanya. Kita akan mengimportnya ke dalam sini, ke dalam lembar kerja. Nah, bagaimana caranya? Pertama teman-teman klik file yang ada di pojok kiri atas ya, klik ini. Kemudian teman-teman klik pilihan place. Place ini adalah untuk menempatkan objek atau mengambil foto dari drive yang kita punya ya. Kita klik ini place. Nah, kita cari gambarnya yang mau kita buat ya. Di sini saya sudah mempunyai gambar logonya. Kita tinggal klik, kemudian klik place. Nah, maka objeknya akan terpasang di lembar kerja. Ini teman-teman misalkan objeknya kurang presisi, teman-teman bisa tengahin di sini menggunakan align tool, horizontal align center ya. Teman-teman tinggal atur saja. Nah, ini objeknya sudah di tengah, kita bisa enak mengeditnya ya. Nah, ini sudah tampil di sini ya. Ini adalah sketsa logo yang kita buat di pertemuan kali ini. Nah, untuk membuat shape-nya atau objeknya, kita memerlukan satu layar lagi. Jadi teman-teman usahakan jika membuat sebuah desain logo ataupun desain apapun di AI, usahakan kita membuat 2 layar. 2 layar ya, jangan satu layar ditumpuk jadi satu, jangan. Karena kalau jika teman-teman menumpuknya menjadi satu layar antara objek foto dan shape, maka itu akan sangat menyusahkan sekali buat kita sendiri untuk mengedit objeknya. Nah, di sini kita bikin lagi ya. Misalkan untuk layar pertama ini kita kasih nama line art, sketch aja, sketch. Seperti ini teman-teman, enter. Kemudian kita bikin satu layar lagi, new layer. Teman-teman tinggal klik create ini, ikon yang ini ya, create new layer. Nah, jika sudah, ini ada satu layar lagi yang muncul ya. Ini karena kita belum menamai layarnya, maka defaultnya adalah layar 2. Karena kita tadi sudah membuat 10. Kita
karena kita sebelumnya sudah membuat layar satu ya. Nah, seperti sebelumnya, kita juga bisa mengatur atau memberi nama layarnya. Misalkan untuk layar yang kedua ini kita bikin menjadi namanya line art. Seperti ini teman-teman, tinggal klik enter ya teman-teman. Oke. Nah, untuk memudahkan kita membuat objek atau logonya, teman-teman pastikan dulu klik di objeknya seperti ini ya, ataupun teman-teman bisa klik di sini di layarnya. Ini untuk mengaktifkan objek, teman-teman bisa menggunakan selection tool, ataupun di layar ini teman-teman bisa klik di lingkaran yang kecil ini. Nah, otomatis nanti objeknya akan terseleksi ya, seperti ini. Ini jika sudah ada kotak warna biru ini, berarti objeknya telah terseleksi teman-teman. Oke, kita akan membuat layarnya. Kita kunci dulu objek yang sketnya ya, untuk memudahkan kita mengedit atau membuat objek logonya. Kita klik di sini bagian yang gambar mata sebelah kanan. Nah, maka dia tidak akan berubah-ubah. Ini tidak akan bisa digeser-geser ya, dia sudah ngunci. Nah, kita beralih ke layar yang atas ya, layar line art. Karena di sini kita akan membuat sebuah logo dari sketsa yang kita bikin. Oke teman-teman, kita bikin dulu shape-nya. Nah, untuk membuat shape di sini teman-teman menggunakan tool yang namanya pen tool. Pen tool itu letaknya di mana? Pen tool letaknya di sebelah kiri layar. Teman-teman bisa lihat icon pen tool yang di sebelah kiri layar. Ini toolbarnya ya, toolbar ini teman-teman bisa tampil. Jika teman-teman ini toolbarnya hilang, teman-teman bisa tinggal klik ini bagian line. Nah, teman-teman bisa klik tools ya. Nah, ini misalkan teman-teman toolsnya hilang, nggak tahu caranya munculinya, gampang teman-teman tinggal klik Windows kemudian tools, maka dia akan tampil lagi ya. Oke, kita akan mulai belajar cara penggunaan pen tools ya, dari membuat logo sederhana. Kemudian kita klik pen tools dulu di sini, atau teman-teman bisa tekan tombol play di keyboard seperti ini ya. Nah, ini otomatis dia akan langsung berubah kursornya menjadi ikon pen tool seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman langsung saja menggambar objeknya. Oke, kita akan coba membuat objeknya ya. Kita akan pertama membuat garisnya dulu dari awal sini, misalkan titik. Nah, cara untuk penggunaan pen tool sendiri adalah kita klik di titik awal. Misalkan titik awalnya kita tentukan di sini. Kita klik. Nah, untuk membuat garisnya ini kita terlebih dahulu atur di bagian sini ya, fill dan stroke. Nah, fill dan stroke ini sangat berguna sekali ketika kita pertama kali untuk membuat desain karakter atau desain logo misalkan. Nah, karena kita akan membuat logo pertama kali, nah di sini saya hilangkan dulu fill-nya ya, untuk memudahkan kita mengedit logonya nanti. Kemudian kita klik ini, kemudian kita langsung klik none. Nah, dia akan hilang. Nah, di sini kita tentukan stroke-nya. Teman-teman bisa pakai stroke misalkan warna biru ataupun warna yang lain, teman-teman bisa atur di sini bagian fill stroke ini ya. Ini misalkan saya pakai warna hitam saja, standar. Nah, pertama kali untuk menggunakan pen tool, teman-teman tentukan dulu titik awalnya. Misalkan titik awalnya teman-teman berada di sini. Klik sini, klik. Nah, teman-teman klik di sini ya teman-teman. Kemudian teman-teman
klik tahan, jangan dilepas ya. Klik tahan seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal klik titik akhirnya. Titik akhirnya misalkan di sini. Nah, teman-teman tinggal klik sekali lagi untuk menutup, untuk mengakhiri pembuatan shape-nya ya. Teman-teman bisa klik. Jadi saya ulangi ya teman-teman. Misalkan teman-teman titik awalnya di sini misalkan, klik di sini, kemudian klik tahan, jangan dilepas, klik kiri ya, jangan klik kanan, klik kiri pakainya. Kemudian teman-teman tinggal klik sekali lagi di bagian mana, misalkan di bagian sini titik akhirnya. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan ini. Nah, jika teman-teman ini garisnya nggak sesuai atau ada yang nggak menutup, teman-teman bisa geser menggunakan direct selection tool yang berada di bawah selection tool ya. Kita klik aja, kita geser gini, titiknya kita geser, titiknya seperti ini. Nah, kita akan meneruskan lagi membuat garisnya ya menggunakan pen tool. Kita klik P, kita klik titik yang akhir tadi di sini misalkan. Kemudian kita lanjutkan membuat garis-garisnya seperti ini teman-teman. Klik titik akhir, kemudian kita klik lagi sampai selesai teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang baru mencoba AI, ini akan sedikit kesulitan menggunakan pen tool ya. Tapi tenang saja, dengan mempelajari apa yang saya ajarkan di sini, teman-teman insya Allah saya akan bisa menggunakan AI untuk berikut-berikutnya. Dengan berjalannya waktu, pasti teman-teman akan terbiasa sendiri menggunakan pen tool ini. Ini kita klik saja ya, kita buat sampai objeknya selesai semua. Oke, misal di sini teman-teman ya. Sorry, kita rubah garisnya. Nah, kita tutup bagian akhir objeknya, di mana misalkan objeknya di sini kita tinggal klik titik awal yang kita buat tadi, maka padnya ini akan menutup. Nah, seperti ini teman-teman, sudah jadi garisnya. Kita hilangkan dulu. Nah, ini sudah jadi logo yang garis yang kita buat ya. Kemudian kita akan membuat garis yang kedua atau garis-garis yang kedua. Kita klik lagi pen tool, saya tekan P saja. Misalkan teman-teman membuat objek lagi ya yang berikutnya, agar tidak menumpuk-numpuk nanti jika dalam pengeditan lebih mudah. Kita klik lagi line art 2, misalkan kita namai lagi line art 2 seperti ini teman-teman. Nah, kita buat lagi objeknya dari awal, misalkan di sini, dari sini kita kunci dulu. Oke, kita buat satu demi satu garis-garisnya.
Nah, untuk membuat menggunakan pen tool ini kita dibutuhkan ketelatenan dan kesabaran ya teman-teman. Jadi tidak bisa langsung kita bisa bikin pakai pen tool, harus dimulai dari proses dulu. Ininya logonya. Nah, misalkan seperti ini ya. Oke, saya ulangi, ntar. Nanti kawalnya kita dari sini aja. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kita bikin. Garis-garisnya sampai selesai teman-teman, seperti ini. Kalau teman-teman ingin merubah garisnya atau arah garisnya, teman-teman tinggal klik undo ya. Oke. Nah, ini sudah jadi garis yang kedua ya. Kita coba lihat gimana. Nah, seperti ini ya. Tadi logo yang kita buat, teman-teman. Kemudian kita akan membuat garis lagi ya, garis yang ketiga. Ini kayak ada perpotongan ya. Ada garis 3 lagi di sini. Kita bikin satu layar lagi. Kita misalkan line art 3 ini, dan kita klik ini, lalu kita klik di sini, kita bikin garis yang ketiga. Nah, untuk garis yang ketiga ini nanti akan kita gunakan menggunakan Pathfinder. Bagaimana cara penggunaan Pathfinder ini? Simak terus video ini sampai selesai ya teman-teman, jangan pernah di skip agar teman-teman tidak salah paham. Ini saya garisnya sembarang aja, karena nanti kita akan potong menggunakan Pathfinder. Misalkan seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah ada 3 garis yang kita buat ya, seperti ini. Ini teman-teman tidak perlu khawatir ini garisnya kok nggak beraturan atau kurang rapi atau gimana. Tenang, nanti kita akan rapikan menggunakan Pathfinder teman-teman. Nah, di sini juga kita akan membuat perpotongan untuk wajah serigala ini ya. Di sini kan ada perpotongan lagi nih, ada 2 garis perpotongan ya. Kita klik line art yang pertama, yang kedua, kemudian kita bikin satu garis lagi di sini, satu line art lagi. Line art A2. Nah, seperti ini misalkan kita bikin garis lagi perpotongan di sini. Sama seperti tadi. Oke, teman-teman, ini sudah terpotong ya garisnya seperti ini. Nah, ini sudah ada beberapa garis yang kita buat. Kemudian kita akan membuat juga perpotongan garis untuk kepala serigala yang pertama yang berada di bawah ini ya. Ini kita kunci dulu yang lainnya, kita bikin garis lagi baru seperti ini teman-teman. Nah, kita sudah membuat garisnya lagi di sini. Sorry. Ini saya akan membuat layar baru lagi.
Nah, di sini. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya semua garisnya. Nah, untuk berikutnya kita akan membuat matanya. Tapi untuk membuat mata nanti dulu kita selesaikan dulu yang ini ya, bagian badan serigalanya. Nah, di sini kita akan memotong-motong objek yang kita bikin tadi supaya rapi ya, tidak betot-betot seperti ini. Kita akan rapikan objeknya serapi mungkin ya teman-teman. Teman-teman ikuti terus tutorial ini sampai selesai ya, biar teman-teman nggak salah paham, nggak salah langkah. Bila teman-teman terlewat atau baru bergabung di channel ini, silakan teman-teman rewind aja atau back saja tutorial sebelumnya, biar teman-teman paham dasar-dasarnya ya. Oke, pertama kita akan fokus di objek yang ini ya. Nah teman-teman, untuk menghilangkan ini teman-teman bisa klik gambar mata yang ada di sebelah kiri gambar gembok ya. Karena kita akan fokus di objek yang pertama, kepala serigala yang pertama, maka saya akan hilangkan layar line art 2, layar line art A2, kemudian layar line art 3. Kita klik gambar mata di sini, klik satu kali lagi, klik lagi di sini, kemudian klik lagi di sini. Nah, ini kita fokus di layar yang layar yang pertama ya. Nah, di sini kita akan coba merapikan garis yang keluar-keluar seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Kita akan menggunakan fasilitas di Adobe Illustrator menggunakan Pathfinder. Oke, di sini misalkan ya. Oke teman-teman, di sini klik di bagian teman-teman tinggal klik seleksi kedua objek ini ya. Kita seleksi seperti ini. Kemudian teman-teman klik Pathfinder. Nah, Pathfinder ini di mana? Adanya ada di Windows, kemudian Pathfinder. Nah, di sini ada beberapa fasilitas dari Pathfinder yang akan kita gunakan. Teman-teman tinggal klik yang di sini ya, karena kita akan memecah menjadi dua objek. Maka kita pilih yang divide. Kita klik divide. Ini ya. Maka objeknya sudah terpecah menjadi dua. Nah, ini sudah masih gabung ya. Nah, untuk memecah-mecahnya kita tinggal klik kanan ungroup. Teman-teman tinggal hapus garis-garis yang tidak diperlukan ya. Ini saya akan menghapus seperti ini. Nah, maka objeknya akan tersusun rapi seperti ini. Tidak ada garis yang keluar-keluar ya teman-teman. Oke, kita buat ya objeknya lagi. Misalkan objek yang kedua akan kita buat. Nah, misalkan ini saya akan merapikan potongan yang di sini ya. Kita klik seperti tadi ya teman-teman.
kita double klik seperti tadi, seleksi semua, kemudian kita klik divide. Nah, kita klik objeknya, kemudian klik kanan, sorry ini belum terseleksi. Ini teman-teman seleksi dulu seperti ini, kemudian teman-teman klik divide. Nah, ini objeknya sudah terpisah menjadi dua. Teman-teman tinggal klik objeknya sekali lagi dia di sini, kemudian klik kanan ungroup. Kita hilangkan objek yang tidak diperlukan. Del. Nah, ini di sini ada perpotongan lagi. Kita akan bagi lagi objeknya menjadi dua lagi ya. Kita klik objek yang kedua di sini ya, sama ini. Kemudian klik kanan, divide lagi. Nah, ini sudah terpecah dari dua. Ungroup. Nah, ini sudah terpotong ya, sudah kepisah-pisah. Oke, ini udah rapi teman-teman objeknya, tinggal kita berikan, tinggal kita kasih warna saja ya. Kita kasih warna untuk objeknya ini. Oh iya, lupa, di sini kita akan membuat objek matanya terlebih dahulu. Objek mata ya, kita bikin layar baru lagi dengan nama mata atau eye ya, mata. Kita bikin mata yang pertama, mata yang atas, menggunakan pen tool sama seperti tadi. Kita klik di sini. Nah, ini sudah tampil ya. Ini sudah kita bikin matanya. Kemudian kita juga akan bikin garisnya, garis kedua untuk mata ini ya. Kita klik, ini cukup satu layar aja nggak apa-apa ya, karena ini objeknya nggak terlalu kompleks. Nah, ini teman-teman udah terbuat dua objek. Ini matanya serigala. Kemudian untuk mata yang berikutnya kita kasih mata lagi untuk mata yang serigala yang satunya. Kita kasih nama mata 2. Mata 2. Kemudian penilaian artnya kita, nah, untuk membuat mata 2 ini kita tidak perlu membuat mata lagi. Kita cukup copy dari objek mata yang satu. Kita seleksi semua ya objek matanya seperti ini teman-teman, atau teman-teman bisa klik di tiap layarnya di sini, klik. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk menyeleksi banyak layar, teman-teman tekan tombol kontrol di keyboard, kemudian teman-teman klik satu-satu layar-layar yang akan teman-teman seleksi ya, seperti ini. Kita klik. Nah, ini sudah terseleksi teman-teman. Klik di sini, sama sini. Teman-teman tinggal klik, pergi ke pengaturan edit, kemudian copy. Nah, dengan teman-teman klik di paste di sini, aktifkan di layar mata 2 ya. Kemudian klik sekali lagi edit, paste in place. Kemudian teman-teman tekan lagi objek. Teman-teman klik transform seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman tinggal geser ke bawah objeknya. Ini terbalik, tinggal teman-teman putar ya, seperti ini. Nah, ini sudah jadi matanya untuk kedua serigala ini ya. Lalu yang berikutnya kita akan mencoba membuat objek, mewarnai objeknya ya, mewarnai gambar logo yang kita buat ini ya. Oke,
Di sini saya sudah mempunyai palet warnanya. Ini ada 4 pilihan warna palet. Kita double kontrol saja. Kemudian kita pindahkan di layer tersendiri. Ini kita bikin layer warna. Klik sini. Ini kita pindah di sini ya teman-teman. Nah teman-teman tinggal kasih warna saja di sini. Nah untuk memberi warna pada objek, teman-teman tinggal menuju ke pengaturan ini, line fill di bagian pojok kiri bawah toolbar. Di sini ada fill. Teman-teman tinggal aktifkan atau tekan X ya. Ini sudah aktif otomatis. Atau teman-teman bisa geser yang ini, swap fill. Ini bisa. Nah ini teman-teman bisa, kita akan memberi warna pada objeknya. Kita akan memberi warna pada objek yang pertama ya, serigala ini. Misalkan warnanya tadi kita warnai biru ya untuk objek yang pertama ini ya. Kemudian di sini kita warnai warna ini biru gelap teman-teman. Nah untuk matanya kita warnai saja. Misalkan di sini saya akan kasih warna oranye. Nah warna yang sebelahnya lagi ini karena kita menumpuk. Nah karena di sini ini kita kasih warna biru ya teman-teman. Nah kita klik yang bagian yang objek satunya, yang serigala satunya. Ini tinggal kita klik matanya saja. Kemudian kita klik yang ini. Teman-teman bisa warnai ya. Bisa warnai yang di atas ini atau yang di sini. Silakan teman-teman pilih yang mana. Ini kita kasih di sini warnanya. Kemudian di sini saya kasih warna putih saja. Nah karena tadi warnanya ketutupan seperti ini, warna yang oranye kita warnai tadi tidak kelihatan. Teman-teman jangan khawatir, tinggal klik kanan, kemudian arrange, send backward. Nah nanti objeknya yang oranye tadi akan tampil di atas. Fungsi send backward ini untuk apa? Yaitu untuk meletakkan objek tepat berada di objek yang pertama. Nah itu adalah fungsi dari send backward. Ini nanti teman-teman bisa hilangkan garisnya ya. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara menghilangkan garis tepinya ini. Kemudian ini sudah selesai ya untuk objek serigala yang pertama. Lalu kita klik objek yang kedua, yang serigala yang kedua ya. Kita klik ini, misalkan warnanya seperti ini. Kemudian yang di sebelahnya kita kasih warna biru. Warna bukan biru, warna seperti ini, agak putihan. Kemudian warna yang ini kita kasih warna biru tua. Nah seperti ini teman-teman. Ini kita hapus saja, nggak perlu. Ini kita hapus. Jadi misalkan di logo teman-teman ada objek yang tidak diperlukan, tinggal teman-teman hapus saja ya. Ini kita samain saja warnanya. Nah di sini kita akan menggunakan fungsi dari pen bucket tool untuk mewarnai objek mata yang kedua.
Kita tidak perlu lagi memberi warna seperti ini manual kayak tadi ya. Kita cukup memberi warna dengan mengambil sampel warna dari objek yang pertama. Caranya bagaimana? Kita menggunakan eyedrop tool. Nah, eyedrop tool ini fungsinya ada di sini, toolbar sebelah kiri, di bagian bawah, di bagian pen backlight ya, letaknya di sini. Atau teman-teman tinggal klik I. Nah, ini otomatis akan berubah kursornya menjadi kursor eyedrop tool. Teman-teman tinggal ambil saja sampel warna yang pertama, klik seperti ini. Kemudian teman-teman klik sampel mata yang kedua, teman-teman klik warna yang ini. Nah, maka otomatis warnanya akan sama ya. Ini kita klik kanan dulu, nah seperti ini. Maka kedua objek ini akan sama. Nah, ini sudah jadi teman-teman logonya. Nah, untuk menghilangkan objek garis tepi ini, teman-teman tinggal klik objek yang ingin dihilangkan garis tepinya. Kemudian teman-teman klik ini, stroke ini. Kemudian klik centang yang ini. Nah, ini akan hilang. Hilangkan stroke-nya juga. Oke teman-teman, sudah jadi ya objek logonya. Tinggal teman-teman rapikan ini yang kurang rapi. Ini kita gabung aja. Nah, seperti ini gabung agar kelihatan lebih rapi ya teman-teman. Oh iya, ini kan objeknya ada yang kelihatan masih berantakan ya di bagian objek yang kedua. Nah, untuk merapikannya kita maka gabungkan saja menggunakan fasilitas Pathfinder juga. Nah, seperti ini teman-teman. Klik bagian sini, klik bagian sini yang objek yang biru ini ya. Kemudian klik yang bagian sini. Lalu teman-teman klik divide atau unit ya teman-teman, jangan salah, unit. Nah, maka objeknya akan menjadi beraturan seperti ini dan lebih rapi ya. Nah, ini teman-teman bisa kasih warna bebas, nggak harus sesuai ini ya, karena ini buat kalian. Misalkan teman-teman ini ada garis-garis yang kurang rapi atau atau kurvanya belum ada yang tertutup, teman-teman tinggal klik geser-geser saja menggunakan direct selection tool ya, atau tekan tombol A pada keyboard untuk shortcutnya. Seperti ini. Oke, kita rapikan dulu teman-teman sampai rapi ya, jangan sampai ada yang berantakan. Kita rapikan ya sampai rapi teman-teman. Nah, ini objeknya sudah rapi ya, kelihatan rapi di sini. Nah, sudah jadi teman-teman logonya. Oke.
Misalkan teman-teman ingin membuat warnanya lebih menarik, teman-teman bisa menggunakan warna gradasi ya, gradient yang di sini. Kita klik sini misalkan. Nah, teman-teman tinggal klik warna gradasi seperti ini ya, di sini sudah. Ini saya akan coba mix untuk nah, supaya logonya lebih menarik teman-teman, seperti ini misalkan itu ya. Misalkan ini warnanya kan agak putih. Misalkan saya kasih warna merah. Oke teman-teman, ini ya sudah jadi logonya. Kita misalkan mau kasih teks, teman-teman juga bisa. Ini tinggal di grup saja, ceknya kita grup semua, nggak usah lah. Ini kita seleksi dulu semua, kemudian kita kecilkan, kemudian kita kasih warna di objeknya ya. Kasih warna misalkan company ini. Nah, di sini untuk mengasih warna kita menggunakan fasilitas yang bernama tab tool. Tab tool yang ada di sini, kita klik kemudian kita tempelkan di sini. Nah, ini teman-teman mau kasih warna, kasih nama bebas apa, bebas teman-teman, sesuai teman-teman saja. Ini misalkan logo ya di sini. Ini saya tebelin dulu. Nah, warnanya misalnya gitu. Misalkan di sini ada tagline-nya. Ini teman-teman. Oke teman-teman, ini udah jadi ya logonya. Teman-teman bisa praktekkan saja sendiri. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Dan jangan lupa, apabila ada pertanyaan seputar tutorial hari ini, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan pasti jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.